Eksklusif di Siang Inspirator bersama Dr. Abdurrahman Bando, salah satu tokoh berpengaruh di Nrekang yang juga pengusaha sukses maupun politisi ternama. Hadir memberikan pandangan-pandangan dan pengalaman di dunia usaha. Yuk ikuti keseruannya hanya di Sang Inspirator. Oke, selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada, teman-teman Inspirator. Kembali lagi bersama saya, bukan Karni Ilyas di Sang Inspirator. Dan malam ini saya sudah berkunjung ke kediaman salah satu toko yang ada di Makassar maupun di Nrekang, di seputaran Samata. Jadi saya memang jauh-jauh datang ke sini karena saya sangat terinspirasi dengan beliau, terutama di politik maupun di usaha, karena pandangan-pandangan beliau ini menurut saya sangat-sangat terukur, entah di dunia usaha maupun di politik. Dua-duanya saya ngefans lah ceritanya. Jadi sebelum saya lanjut, saya mau teman-teman subscribe dulu lah. Saya tunggu 3 detik teman-teman subscribe, baru saya lanjut. Sudah, oke, baik. Jadi saya lanjut untuk memperkenalkan narasumber pada malam hari ini. Mungkin sudah banyak nih yang cari beliau. Saya pakai bahasa Makassar saja supaya lebih akrab. Sudah banyak yang cari beliau karena beliau selama ini bisa dibilang di luar radar lah, di luar radar. Sekarang bersama saya Bapak Abdurrahman Rahman Bando. Beliau biasa orang kenal sebagai politisi, tapi malam ini saya mau menelisik dan membuka bahwa ternyata beliau adalah seorang pengusaha. Jadi malam ini saya mau bahas tentang dunia usaha karena sudah dari kemarin-kemarin kita politik. Jadi kita bahas tentang dunia usaha saja. Selamat malam. Ya, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya penasaran. Jadi saya salah satu pensta sebenarnya. Dari biar bisnis, biar politik. Saya tahu bagaimana kita mengukur dua-duanya. Cuma saya penasaran di dunia bisnis. Karena saya pebisnis kecil juga, jadi saya butuh guru ini. Bagaimana kita memulai itu? Ya, kalau dibilang bagaimana memulai, panjang sekali ceritanya. Karena saya memulai usaha kecil itu sebelum saya jadi birokrat. Oh, berarti sebelum jadi ini masuk di birokrasi. Justru saya jadi buka usaha dulu. Kemudian menjadi pegawai negeri. Lalu dikasih amanah di tugas birokrat menjadi pejabat setingkat kepala dinas di Makassar. Di Makassar langsung kepala dinas di Makassar. Ya, di Makassar. Jadi tetapi di dalam proses perjalanannya itu memang saya sudah membuat planning baik dari sisi waktu maupun juga rencana-rencana kegiatan. Saya katakan kalau usia saya mencapai 50 tahun, saya mau berhenti PNS untuk kembali menekuni usaha. Jadi itu yang dulu banyak orang tidak pahami. Tidak tahu planningnya. Ya, karena memang dia tidak tahu planning saya. Baik. Semua mengatakan, sayang, kenapa Pak Rahman dikasih amanah kepala dinas kok mau berhenti? Itu saya berhenti jauh sebelumnya, ini saya sudah rancang. Dan boleh di klarifikasi ke teman-teman saya, teman-teman kantor saya selalu bilang dulu, waktu usia 40-an tahun, 45, kalau nanti usia saya sudah sampai 50, saya mau berhenti PNS dan akan kembali menekuni kegiatan usaha. Berarti dan saya buktikan, begitu saya usia 50 tahun pada tahun 2020, saya mengajukan pensiun dini. Ceritanya pensiun dini dan sebenarnya masih ada 10 tahun lagi waktu itu jatah sebagai PNS. Luar biasa. Tapi Pak, ini saya penasaran di awalnya itu kita usaha apa sih awalnya? Kita memulai usaha itu. Benar. Ini banyak sekali saya coba. Saya banyak bergelut di hasil bumi. Hasil bumi. Pernah transportasi.
mencoba usaha-usaha kecil untuk mengangkut orang dari daerah ke Makassar. Di umur berapa Pak KB? Ya, kuliah. Sementara kuliah? Sambil kuliah. Sudah mulai termasuk hasil bumi juga dia. Saya tamat SMA masuk ke Makassar itu langsung membuka usaha di Makassar. Lalu core bisnisnya itu adalah hasil bumi. Hasil bumi kayak rempah-rempah mungkin atau antara lain. Jadi misalnya tanaman perkebunan, kopi, coklat, cengkeh, merica, vanila. Itu awal-awal dulu. Sutra juga, saya pernah berdagang sutra. Oh, yang masih ininya sutra Pak, iya. Ya masih bagus-bagusnya dulu saya berdagang sutra, benang sutra, ke mandar dan ke sengkang. Okon bahasanya. Sutra, benangnya. Iya, oh benang sudah jadi benang. Sudah jadi benang. Dipasarkan ke mandar dan sengkang. Iya. Nah, lalu ke Makassar juga pernah berdagang sayur mayur 4 tahun, kirim ke Kalimantan, kirim ke Palu, kirim ke Kendari, Manado, Gorontalo, dan Ambon. Oh, berarti dari hasil bumi dan tidak langsung besar atau langsung corporate? Oh, kecil-kecil awalnya. Jadi kita memulai dari bawah. Nah, karena kebetulan saya terangkat PNS itu tahun 98, tapi diangkat di penyuluh. Oh, masih penyuluh. Masih penyuluh, tapi keluarga. Sudah PNS. Ya. Nah, karena dia penyuluh, agak banyak waktu untuk bisa masih bisa menjalankan paralel, di samping dibantu karyawan. Tapi pada tahun 2009 itu saya mulai dikasih amanah jabatan menjadi Eselon 3. 2013 saya dikasih menjadi kepala dinas. Berhentilah saya berhenti menjadi operator dari usaha. Artinya vakum? Bukan vakum. Oh, tapi tetap jalan? Ya, tetap jalan. Tetapi saya menunjuk manajemen untuk menjalankan. Sudah ada manajemen autopilotnya yang... Ya, sudah. Dijalankan oleh keluarga. Saya datang di hari-hari Sabtu, hari Minggu mengontrol kegiatan usaha. Tetapi 10 tahun saya jalani itu situasi di mana harus fokus karena saya tidak mau setengah-setengah menjalankan jabatan. Saya harus sepenuh hati menjalankannya. Maka dalam kurun 10 tahun itu saya merasakan bahwa sudah cukuplah pengalaman saya di birokrat. Dengan berpindah-pindah beberapa dinas. Dikasih amanah sebagai kepala dinas. Saya pikir ini sudah cukup untuk bekal saya kalau misalnya suatu ketika ada posisi yang membutuhkan pengalaman jabatan birokrasi. Tetapi saya mau tetap merindukan kegiatan usaha. Jadi saya akhirnya balik ke dunia awal. Kembali ke dunia usaha. Kembali ke dunia usaha. Iya, iya. Berarti memang bakat dan passion di dunia usaha pada dasarnya. Saya itu berkaca pada orang-orang maju ya. Iya. Kita bisa menolong orang banyak ketika fondasi ekonominya kuat. Betul, sepakat. Nah, kita agama pun bilang lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Filosofinya ini kita lebih baik memberi daripada meminta. Nah, bagaimana mau memberi kalau fondasi ekonomi kita lemah? Ya, belum ya. Nah, itulah mengapa sejak saya kuliah itu diperkuat dulu. Ekonominya diperkuat. Nah, kemudian kita sambil kuliah menambah pengalaman, menambah pengetahuan, menimba ilmu sampai saya selesai pendidikan di tingkat doktoral di Brawijaya. Di sela-sela kesibukan sebagai birokrat. Menempuh pendidikan jarak jauh itu. Jadi saya akhirnya begitu selesai kerja di hari Jumat saya berangkat. Oh, kuliah Sabtu Minggu untuk dokter. Jumat malam, Sabtu dan Minggu. Oke. Nah, itu jadi saya hampir 3 tahun, 3 tahun lah, ya 2 tahun 11 bulan saya jalani itu, karena saya kuliah 2 tahun 11 bulan, selesai. Ya saya harus relakan waktu, tenaga dan pikiran saya untuk pendidikan di hari Jumat sore, Sabtu sampai hari Ahad. Saya balik ke Makassar menjalankan tugas kedinasan itu biasanya tengah malam di malam Senin. Pagi hari Senin saya sudah masuk kantor lagi. Ya. Tapi saya penasaran jurusannya, Pak. Jurusan biasanya ada yang tidak sinkron. Ya benar. Jadi di S1-nya saya itu
memang saya ambil agribisnis Oh, pertanian. agribisnis ya, masih masuk. Lalu kedua, karena saya terangkat pegawai negeri di BKKBN, Iya. saya butuh ilmu kependudukan. Maka saya ambillah S2-nya di Unhas itu memilih program studi kependudukan dan lingkungan hidup. Itu linear, tidak linear ya? Tidak linear, Tidak linear. tetapi saya butuh ilmunya. Nah, Tapi kita kenapa? sudah PNS memang. Sudah. Saya waktu itu izin belajar, jadi dia sendiri tapi diizinkan. Diizinkan waktu. Kenapa saya butuh itu? Saya diajar oleh profesor saya, Profesor Tahir Kasnawi SU namanya. Iya. Di situ saya dapat ilmu bagaimana pola-pola persebaran penduduk dan bagaimana kita menyusun kebijakan berdasarkan pola persebaran penduduk. Dan dari situ kita melihat peluang-peluang apa yang bisa dikembangkan. Dalam pemikiran orang pebisnis, begitu ada penduduk bermukim, di situ ada peluang bisnis. Peluang, betul ada pasar. Nah, ada Iya. pasar. Kemudian oleh profesor saya diajarkan bahwa dalam membangun lingkungan Iya. ada dua cara. Ada yang penduduk sudah ada baru ditata lingkungannya. Iya. Tapi sebagian besar negara-negara maju ditata dulu itu infrastruktur baru datang penduduk didatangkan bermukim. penduduk. Nah, itulah yang berbeda di antara kita dengan negara-negara yang kuat ekonominya maju. Karena kita ini biasanya penduduk sudah tersebar dulu baru datang dibuatkan Jadi infrastruktur. mengalir apa adanya. Makanya Iya. lihatlah itu jalan-jalanan kita. Bengkok kiri kanan, tikungan tidak berarah, tidak beraturan. Karena penduduknya tersebar berdasarkan maunya Kemauan. dan kemampuannya. Tidak ada aturan yang Harusnya kan memanage dulu infrastruktur, jalanan dibangun, drainase dibangun, listrik diadakan, baru penduduk datang, pasti teratur. Gitu. yang harusnya ada pada tata kelola kota Ya ya. pasti di situ tugasnya orang. Nah, sekarang kita lihat kadang-kadang perencanaan kotanya ke kanan, perkembangannya ke kiri. Iya. Ini yang tidak ketemu-ketemu jadinya semeraut. Nah, itu yang kupelajari di S2. S2. Berarti Pak Rahman mengambil S2 berlatar belakang karena Saya bertugas di bertugas, kependudukan iya. di BKKBN. Saya Dari perlu birokrasinya. ilmunya. Bagaimana mortalitas, fertilitas, migrasi, Iya. dan seterusnya. Dan urusan demografi dan geografinya dipelajari. Oke. Nah, karena saya itu tadi, Iya. saya mau berbirokrasi bukan hanya sekedar bekerja. Saya betul-betul mau cintai, saya mau dalami, saya mau tekuni, dan betul-betul saya harus pahami. Sampai harus diambil Iya, sampai S2 di sekolahnya. bidang itu ya. Nah, kemudian saya dimutasi oleh pimpinan saya, wali kota, ke Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Peternakan. Di sini saya membutuhkan pengetahuan baru lagi, Iya. khususnya di sektor kelautan dan kelautan, perikanan. iya. Maka saya kuliahilah S3, mengambil spesifikasi program studi ilmu lingkungan, khususnya ilmu lingkungan pesisir. Oh, tapi masih linear lah dengan S2 masih. Masih. Dari situ saya tahu bagaimana menata kelola lingkungan pesisir, kota yang berada di pesisir, Iya. kota yang berhadapan langsung dengan laut. Itu kami diajari. Dan bagaimana memitigasi bencana-bencana yang mungkin terjadi di daerah yang berada di pesisir. Dan kembali lagi berlatar belakang karena dari dikasih jabatan di Dinas Kelautan. Dinas Kelautan. Iya, Jadi iya. saya tidak mau menjadi kadis yang nanti Tidak tahu apa rohnya itu Iya, iya. tugas. Maka saya harus pelajari secara teori, Iya. saya harus dalami secara pengalaman, Iya, implementasinya begitu. Begitu juga di dunia usaha. Hampir tidak ada pengusaha yang sukses kalau simsalabim. Iya. Langsung Ini- mau instan. Nah ya sekarang misalnya Iya. ada orang karena mumpuni ada tiba-tiba ada modal. Iya. Ini kau berbisnis, taruhlah misalnya di sektor properti, bangun Iya. perumahan. Ini ada modal, Iya. tapi dia tidak dalami dari tahu awal. ilmunya. Dia tidak tahu seluk-beluknya. Itu belum tentu sukses. Hmm. Dan saya yakin
melihat orang lain sukses di satu unit usaha, jangan kita lata bahwa saya juga mau sukses seperti itu dengan usaha yang sama. Belum tentu. Orang lain sukses di transportasi mungkin karena dia sudah betul-betul dalami dari kecil, dari semua kegiatan usaha transportasi. Nah, kalau misalnya orang di pengembang perumahan tiba-tiba mau beralih ke situ, belum tentu sesukses orang yang sudah jalan duluan. Karena mungkin cuma melihat trennya atau apa. Memang tidak ada kalah bagusnya itu betul-betul memulai dari bawah, sehingga kalau ada badai tidak dirasa, mampu dia mencari solusi untuk keluar dari badai itu. Sama dengan krisis kemarin, krisis ekonomi, itu tidak semua perusahaan kolaps. Begitu juga ketika ada pandemi, hampir semua memang kena imbas. Tapi ada saja karena kemampuan mereka bagaimana berselancar di atas situasi yang tidak kondusif, maka bisa dilepas. Begitu 2022 dia bisa bangkit kembali. Tapi kan ada beberapa perusahaan Pak yang ini ya, maksudnya yang memang terkena imbas pandemi, kemudian kolab. Artinya mereka bangkrut. Pertama sektor pariwisata pasti kena. Hotel-hotel itu saya lihat. Ya pastilah, itu kan terkena langsung imbasnya karena orang dibatasi pergerakannya kan. Nah, hotel, wisata, objek-objek wisata kan baru bisa ada profit yang masuk atau omset bisa meningkat ketika ada pengunjung. Nah, karena pergerakan manusia dibatasi, otomatis ini yang paling terkena imbasnya. Yang kedua transportasi, tidak banyak orang bergerak, sewa pesawat. Bahkan Garuda dikabarkan, tapi kan Garuda karena sesuatu. Artinya semua karena pembatasan pergerakan manusia. Nah, dan kemudian juga berimbas ke usaha yang lain. Di kuliner juga akan berimbas karena tidak banyak orang masuk di restoran. Begitu. Bahkan banyak yang gulung tikar. Gulung tikar. Ada banyak teman-teman yang gulung tikar. Banyak. Nah itu. Kondisinya itu. Tetapi pada situasi itu malah ada yang melipat gandakan keuntungan. Kenapa? Yang memanfaatkan momen. Sekarang orang jual masker. Pertama seperti masker, kemudian food, kemudian penjual makanan dengan sistem delivery. Ya kan? Orang kan tinggal di rumah banyak, tapi tetap mau makan. Maka dia pesan online, secara online, Grab, Gojek, dan seterusnya. Nah, maka ditangkaplah peluangnya itu, maka orang membuat GrabFood, ya kan, GoFood. Tapi bagaimana pandangan tentang imbas dari COVID kemarin? Maksudnya, apakah seharusnya usaha itu harus diistirahatkan dulu atau bertahan atau jor-joran melawan COVID? Ya, tergantung jenis usahanya. Untuk usaha-usaha sektor pangan kan tidak ada kata berhenti karena apapun juga. Bahkan dalam situasi perang pun itu pangan dibutuhkan. Betul. Yang mau dilakukan bagaimana mensiasati situasi dan kondisi di mana kita tidak begitu leluasa bergerak. Barangnya tetap pergi, terkirim, manusianya tidak ikut. Nah, itu yang namanya bagaimana mengatur strategi. Kecuali kondisi perang ya, maksudnya kayak macam Rusia kemarin. Tetapi tetap di situ orang tetap akan makan. Nah, oleh karena itu gandumnya susah keluar memang. Susah keluar ya kan? Tapi penduduk lokal kan tetap butuh makan. Betul. Nah, itulah makanya kadang-kadang ada komoditas tertentu yang tiba-tiba melonjak harganya, tapi pada komoditas lain anjlok harganya. Misalnya karena dia di sana memang produk gandum yang banyak diekspor keluar dan susah keluarnya, pasti anjlok harganya. Dan susah untuk didapatkan. Nah, berarti luar biasa. Ini baru Kak bertanya sedikit sudah banyak nih pemahaman dikasih Kak. Nah, setelah di birokrasi, dengan kita memulai usaha kembali, bagaimana langkah? Kan biasanya kan
orang kalau mengistirahatkan otak atau mengistirahatkan aktivitas di bidang tertentu pasti akan butuh refresh lagi, butuh bagaimana langkah yang kita lakukan. Justru setelah saya pensiun dari PNS, saya justru melakukan ekspansi usaha Lebih luas. yang dulunya hanya berdagang hasil bumi saja. Sekarang saya pikir seiring dengan kompetisi yang begitu ketat, lalu informasi sudah tidak bisa lagi dibendung sampai ke pelosok-pelosok desa. Betul. Maka selisih harga antara konsumen akhir dengan produsen itu makin tipis. Ya, Di situ selisih sedikit ya. ya, sedikit sekali. Berarti kalau kita mau bertahan di situ, itu kita pasti tidak bisa lebih mengembangkan lagi kita punya usaha. Iya. Profitnya pasti tipis sekali. Tipis, sebatas jadi tengkulak. Sekarang kita bangun jam 4 subuh, Iya. itu jam 4 subuh, orang di pelosok desa Kabupaten Ngendrekang sudah tahu harga kopi. Seperti harganya orang Surabaya, seperti harganya orang Medan, seperti harganya orang Singapura. Ditahu informasi. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu, kalau kita berdagang konvensional, itu susah sekali maju dengan cara itu lagi. Beda dulu. Kita beli kopi di Makassar hari ini 25.000. Boleh jadi di pedalaman Bulukumba hanya 20.000. Ini kan ada marginnya 5.000. Ini luar biasa banyaknya kalau seperti ini. Dulu. Sekarang tidak bisa. Tidak bisa mainkan harga terlalu ini. Bukan, memang tidak bisa karena petani pun sudah bisa tahu bagaimana harga dijangankan di Makassar. Di luar negeri dia juga bisa buka, dia bisa akses. Oh, sekian harga kopi beans di luar negeri. Nah, maka saya harus membangun usaha, diversifikasi usaha. Nah, kita bikinlah seperti penginapan seperti ini. Kita bikin di atas resto, ada penginapan ya. Kita bikin resto, kita bikin kafe yang sedikit lebih elegan, lebih bagus lah fasilitasnya dari sekedar warkop, ya kan? Betul. Kita siapkan sarana pendukung lainnya, misalnya meeting room, musola, misalnya harus dilengkapi. Bikin apotik, bikin apa? Nah itu karena kita tidak bisa bertahan hanya dengan mengandalkan satu jenis usaha. Satu jenis usaha yang bisa jadi marginnya menjadi semakin sedikit. Ya, maka ini sekarang kita kembangkan lagi untuk mencoba membangun perumahan. Gitu Masuk kan. di properti lagi. Ya. Itu properti tingkat tinggi itu properti. Jadi kita selalu berpikir apa yang bisa dilakukan untuk membangun ekonomi keluarga, membuka lapangan pekerjaan. Jadi kalau kemarin ini saya melayani masyarakat di dunia birokrasi, sekarang saya harus layani masyarakat di dunia swasta, gitu kan? Jadi tidak boleh berhenti melayani masyarakat. Tidak boleh berhenti mengabdi walaupun di luar birokrasi. Nah, tapi bagaimana pandangan dengan anak-anak muda yang sekarang banyak fenomena. Anak muda malas memulai usaha karena melihat di sosial media itu sudah instan mendapatkan uang. Yang kayaknya kalau upload video kemudian dibayar apa segala macam, sehingga mereka malas-malasan, nggak usahlah kerja ini kerja itu, sisa upload ini dapat video. Bagaimana menurut Pak? Setiap zaman berbeda tantangannya. Kalau dulu saya yang remaja pada waktu itu memang harus fisik. Zaman sekarang memang ada peluang yang hanya duduk di meja, hanya dengan bermain di bawah telapak tangannya, dia bisa dapat uang dan bukan uang sedikit. Betul. Itu semua adalah peluang. Dan saya kira orang mengatakan peluang itu jarang datang dua kali. Tetapi siapa yang bisa memanfaatkan peluang yang lewat, itulah yang akan sukses. Betul. Jangan pernah menunggu untuk datang peluang yang betul-betul hanya kita yang dapat peluang itu. Karena begini, begitu banyak orang mau cari pekerjaan, begitu banyak orang mau cari peluang, dan peluang itu belum tentu banyak turun. Oleh karena itu kalau ada peluang, kita misalnya
saya kembali ke basic saya, memang banyak kan bergelut di sekitar sektor pangan, ya, hasil bumi, dan sekarang masuk merambah di urusan tanah, ya, gitu kan, properti. Sesungguhnya kita ini tidak boleh kekurangan lapangan kerja, karena terlalu banyak sumber-sumber alam yang Allah kasih ke bumi kita di Indonesia ini. Sayangnya tidak banyak kita memanfaatkan peluang itu. Betul. Saya kasih contoh kita. Ini meja kita tempati sekarang ini terbuat dari kayu. Betul. Kurang apa kayu kita? Nah, kita alamnya kita semua ada kan? Persoalannya ini banyak kayu kita dikirim dulu ke luar negeri, orang bikin meja yang modern, baru kita beli mahal. Nah, ini kan persoalan attitude saja. Bagaimana bahan bakunya dari kita? Bahan bakunya dari kita. Betul. Kenapa saya fokus di kopi? Suatu ketika saya ke luar negeri, masuklah saya digerai salah satu brand kopi yang internasional. Saya pesan 1 cup. Saya disuruh bayar 75.000. 1 cangkir. 1 cangkir kecil. Ya, pada waktu itu saya menjual kopi biji di Indonesia, harganya 50.000 1 kilo. Tahu nggak, 1 kilo kopi itu kan bisa 50 cangkir jadinya. Kopi untuk kalau kita yang olah. Saya bisa bayangkan kalau 50 cangkir kali 75.000, Pak. Masya Allah. Itu 3,5 juta pengolahannya. 1 kilo. Apa yang tidak ada di kita? Hanya pengolahan dari biji menjadi bubuk, yang bubuknya itu berkualitas. Kenapa kita tidak mau rebut pola? Jadi ini yang dimaksud hilirisasi. Betul. Ini Pak Presiden menggaungkan hilirisasi. Sesungguhnya itu konkretnya. Tadinya kita cuma rajin kirim ke luar negeri itu kopi biji. Dan tahu nggak marginnya itu antara petani dengan konsumen akhir. Di tingkat petani itu kadang-kadang harga cuma 25.000. Dieksportir itu bisa menjadi 40.000. Bahkan sampai 50.000. Ini ada sekitar 100% perbedaannya. Marginnya. Kemana ini? Ke rantai tata niaga yang dilewati. Nah, sekarang dibawa di luar negeri hanya untuk dibubuk. Ditambah perasa atau aroma lain, cita rasa berdasarkan kemauan selera konsumen negara-negara mana tujuan. Lalu kita jual lagi berpuluh-puluh kali lipat. Nah, negeri kita harusnya kaya raya karena memiliki sumber daya alam. Saya pernah tugas sebagai kepala dinas perikanan. Saya sering kasih contoh. Biasa makan ikan kaleng. Ikan sarden. Contoh lah, itu merek, salah satu merek. Banyak brand. Tahu nggak isinya itu 3 potong? 3 potong, betul. 3 potong ikan, apa namanya itu? Tembang-tembang, apakah namanya? Sekarang harga 13.000 kalau nggak salah. 1 kaleng. 1 kaleng. Mas, kalau kita ke lelong, atau ke polter, karena saya mantan kepala dinas perikanan, itu 1 keranjang-keranjang di sana itu 50.000, yang bisa jadi ada 30 ekor di dalam. 1 keranjang-keranjang itu. Coba kalau 30 ekor, 1 ekor dibagi 2 itu setelah dikeluar kepalanya. Jadi 30 kali 2, 60 potong. 60 potong. Kau bagi 3, itu sama dengan 20 kaleng. 20 kaleng, betul. 20 kaleng. Ditambah bumbu-bumbunya lah, tomatnya, sausnya, apa segala macam. Dan kalengnya. Dijual 13.000. Sekarang kita hitung dulu. 20 kali 13.000 berapa? 20 kali 13 itu 260.000 kan? 260.000. Tadi ikannya cuma 50.000. Masih ada uang 210. Masa mau 210 biaya kaleng sama bumbu? Betul. Tidak masuk akal. Tenaga. Pasti ada selisih di situ, keuntungan minimal 100.000. Minimal per 50.000 bahan baku. Berarti 200%. 200%. Ini contoh konkret loh. Betul. Nah, berarti, lanjut. Pertanyaan sederhananya, kalau begitu kenapa negara kita tidak mau kaya? Tidak kaya. Padahal banyak pemanfaatan yang bisa dimanfaatkan. Banyak.
Persoalannya kita tidak mau menggunakan akal dan pikiran kita, dan itu digunakan oleh orang lain. Sekali lagi tadi peluang ini kan peluang, Peluang, tapi betul. kita tidak mau tangkap. Iya. Akhirnya peluang itu ditangkap orang lain, karena pasti ada orang lain yang memang bisa tangkap itu. Nah, saya penasaran tentang hilirisasi. Iya. Apakah Pak Rahman setuju? Saya kan orang yang dari dulu mau kalau hilirisasi itu kan, saya suka industri. Saya suka industri pengolahan. Bahkan saya bilang kalau di Nrekang ada yang mau bangun pabrik apa namanya saus tomat, saya bagian pemasarannya. Iya. Nah, bagaimana dukungan Pak Rahman tentang hilirisasi entah di Nrekang maupun pada umumnya di Sulawesi Selatan lah? Prinsip dasarnya bagus sekali. Iya. Cuma mau dihitung positioning dari bahan bakunya dengan konsumen. Konsumen, ya. Karena saya orang agribisnis, selalu kita pelajari itu. Kalau hasil bumi itu membutuhkan ruang yang besar, kemudian tidak tahan lama. Iya. Daya tahannya itu tidak lama, Tidak lama. sudah membusuk. Iya. Kemudian harga sangat fluktuatif. Iya. Nah, inilah yang menentukan di mana industrinya didirikan, apakah di pusat konsumen atau di pusat produsen. Betul. Nah, karena pertimbangan dan perhitungan berikutnya adalah mana lebih banyak biaya mobilisasinya kalau telah diolah dan dengan bahan bakunya. Menuju kan pada akhirnya mau dijual nih barang. Iya, betul. Pada akhirnya Berarti harus dihitung itu yang harus dipertimbangkan. Tapi bahwa prinsip dasar kita sangat setuju tentang hilirisasi. Tapi usahakan maksimal memberdayakan warga-warga lokal sehingga benefitnya itu dirasakan oleh warga lokal. Jadi tidak keluar banyak, tidak keluar dari daerah. Jangan orang asing diundang semua datang di sini baru untungnya dia sendiri juga yang bawa pergi lagi ke kampungnya. Iya. Ini kan prinsip dasarnya. Betul, supaya terjadi pemerataan dan ekonomi, sisi keadilannya. Iya. Kemanfaatannya juga secara ekonomi kepada masyarakat lokal itu ada. Kan sesungguhnya hilirisasi ini kan salah satu tujuannya adalah bagaimana membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar tidak banyak kita pengangguran, juga tidak banyak menjadi tenaga kerja di luar negeri. Dan peningkatan nilai ini juga. Kan coba lihat, saya pernah tahun 2000, karena saya pernah terpilih jadi pemuda pelopor pembangunan bidang ekonomi kecil dan koperasi. Dapatlah saya reward untuk dikirim magang di Jepang selama 1 tahun pada tahun 2000 itu. Tapi saya kebetulan baru pengantin baru. Tahun 99 sampai nikah 2000, anak-anak kecil saya. Maka saya tidak pergi. Jadi tidak kita abaikan. Saya kirim penakan. Pengganti. Iya, ada itu yang di Barakah, yang sekarang menjadi wakil ketua DPRD Nrekang. Itu saya kirim menggantikan saya. Ternyata apa yang anak kerja sampai di sana? Dia bekerja di sebuah pabrik coklat yang bahan bakunya itu dari Indonesia dan Malaysia. Coba, Pak. Dia pergi magang di negerinya orang yang bahan bakunya itu dari kampungku, dari kampungnya, dari tanah kelahiran. Gitu loh. Kita pergi jauh-jauh ke negeri orang bekerja, padahal ini sumber bahan bakunya dari negeri kita. Dari negeri kita. Ini kan yang harus kita rubah. Dan ini tantangan bagi generasi muda. Tadi kita bertanya bagaimana anak-anak muda sekarang. Terlalu banyak peluang yang bisa dikerja. Dan dibuang-buang juga. Dan lewat. Dan lewat. Hanya gara-gara tidak menangkap peluang itu. Betul. Nah, ada kakak saya cerita. Perbedaan anak-anak kita memahami suatu peluang dengan anak-anak negara lebih maju. Kalau kita dikasih gambar pohon kelapa, lalu disuruh menguraikan apa manfaatnya, dari paling satu pohon. Dari satu pohon itu. Sederhana sekali paling. Anak-anak kita menjelaskan ini adalah pohon kelapa yang buahnya bisa diminum airnya, dimakan isinya. Kemudian bisa dibikin santan isinya, atau dibikin kopra lalu jadi minyak. Daunnya bisa dibuat sapu lidi, itu dia punya tulang daun,
dan seterusnya. Batangnya bisa dibuat tiang rumah atau betul. apa, gitu kan, bahan kursi. Ternyata tidak sampai di situ bagi orang-orang yang negara maju. Masih ada sabuknya, ya, sabuknya itu malah bisa dibuat jadi serabut untuk kursi, bahan jok mobil malah. jok mobil. Oh, yang kayak di Jerman, yang di Jerman. Iya, iya, ya kan. Lalu tempurungnya bisa dibuat jadi briket yang kualitasnya tinggi sekali. Nah ini banyak beberapa kita pengusaha kita mengirim ke luar negeri ini tempurungnya, lalu dibuat jadi briket, nanti kita beli mahal lagi. Iya, sudah di packing di luar, di packing. Kemudian dikirim lagi kita lagi. Kita impor lagi. Iya. Dengan harga yang sudah berkali-kali lipat. Betul, betul. Nah, sekarang tantangan besar kita ini handphone. Iya. Berapa banyak sarjana-sarjana elektro yang menggunakan handphone, yang ketika handphonenya rusak pergi cari tukang servis yang hanya alumni SMA. Betul. Apa yang salah? Iya. Pasti ada yang salah ini di sistem dan kita. Dia sarjana elektro. Dia sarjana elektro. Ada sarjana mesin yang pergi jalan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, mogok mobilnya, motornya, dia singgah di pinggir jalan minta diperbaiki di tukang servis. Yang ternyata bukan sarjana elektro, sarjana mesin. Hanya karena pengalaman sudah lama di ini. Iya. Ini apa yang salah? Apakah kita terlalu konsumtif atau bagaimana? Sama dengan anak-anak petani. Banyak sekali anak-anak petani tidak tahu memasarkan hasil pertanian dari orang tuanya. Padahal sebenarnya itu peluang sudah ada di depan mata. Lebih konyol lagi kalau dia pergi kuliah di Fakultas Pertanian, dia tidak tahu bagaimana mengolah dan memasarkan hasil pertanian orang tuanya di kampung. Padahal bapaknya, mamanya petani. Ya, ini kan jadi tantangan tersendiri. Betul, betul. Kenapa begitu banyak anak-anak Indonesia lahir dari gunung-gunung, lahir dari pedalaman yang lahan pertaniannya banyak, tidak ada yang mau pulang bertani, dan tidak ada yang mau jadi pedagang hasil pertanian. Iya, kenapa ya? Padahal kuliah di pertanian. Ini. Padahal peluang besar. Peluang besar. Peluang besar, banyak dan banyak yang bisa dimanfaatkan. Itulah mengapa saya bikin seperti ini yang lebih bagus. Iya. Dulu usaha saya kopi. Green bean. Kita beli yang masih ada kulit dari kampung. Masih ada kulit. Baru kita olah. Lalu saya belajar dari situ. Saya bayar gilingannya orang. Iya. Saya pikir-pikir, kenapa saya tidak bisa bikin gilingan sendiri? Akhirnya saya dirikanlah pabrik penggilingan kopi. Saya bikin di Goa. Pertama di Goa saya punya penggilingan. Kita yang paling pertama. Ya, pertama. Nah, itu diresmikan Pak Bupati Goa, masih Pak almarhum Pak Iksan yang buka. Disitulah saya menggembleng teman-teman petani dari gunung-gunung di Goa ini, dari Bulukumba, dari Simjaya. Lalu saya ajak teman-teman yang lain, coba buka juga penggilingan. Akhirnya sekarang banyak yang buka. Dari situ kita belajar kenapa. Ini kopi diciptakan Tuhan punya 3 lapis kulit. Pertama, kulit buah itu warna merah kalau sudah tua. Di dalamnya ada kulit tanduk namanya gabahnya begitu. Betul. Putih. Di dalamnya ada kulit ari. Semua ini kan harus dikupas baru bisa disangrai atau di roasting. Baru dibubuk. Sekarang karena kita ini kuliah di pertanian, kita harus tahu ini peluang ini. Peluang banyak. Sama dengan beras. Beras itu kan tidak langsung jadi beras. Ada proses. Padi dia kan dari padi. Padi 3 bulan. Kemudian dipanen jadilah gabah. Ini gabah masih ada kulitnya. Bagaimana membuka kulitnya harus digiling. Ini peluang semua. Kita bangunlah. Tapi kan sebahagian besar anak-anak kita itu dan generasi baru kita taunya bawa nasi di meja makan. Dia tidak tahu prosesnya. Bagaimana petani membajak sawah, bagaimana menanam. Nah, ini kalau kita pahami dan dalami betul, disitulah muncul rasa syukur kita. Kalau kita hadapi pisah di meja, bayangkanlah bahwa ada orang punya jasa, memelihara ayam, baru bisa bertelur, baru diolah, maka bisalah jadi makanan enak di meja.
sama dengan kita makan apa lagi namanya, ikan goreng ya, atau woku di meja, kita dari nelayan. kita tidak sadar bahwa sesungguhnya ada orang yang paling berjasa sehingga ada makanan enak di meja kita. Nelayan Mungkin kita hanya berpikir kan saya mampu bayar. Iya, tapi ada nelayan di sana mempertaruhkan nyawanya di tengah laut. Di tengah laut yang tidak kenal hujan, badai, panas, terik, gelap. Dia cari ikan demi siapa? Untuk dia bawakan kita yang tinggal di kota. Sehingga kita bisa menikmati lezatnya ikan-ikan laut dengan berbagai jenis. Kita sisa makan saja. Kita sisa makan. Nah, kalau itu kita sadari, barulah muncul rasa syukur kita. Di situ juga akan muncul rasa saling menghargai, saling mengasihi kepada sesama. Karena tidak ada orang bisa hidup sendiri. Betul. Tanpa bantuan hidup orang sosial, lain. Makhluk sosial. Oke, kalau uangmu banyak, tapi bagaimana bisa kau minum kopi kalau tidak ada petani kopi? Oke, kalau uangmu banyak, bagaimana kau bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain kalau tidak ada sopir, tidak ada pilot? Gitu. Iya. Jadi betul sekali. Saya juga sepakat. Dari rasa syukur itu kemudian muncul peluang juga. Kalau ya bagus kalau bersyukur. Benar. Kemudian muncul peluang. Nah, kemudian tentang tantangan anak muda. Di luar dari tadi yang saya tanyakan tentang digital. Ada kan beberapa anak muda yang menggeluti UMKM. UMKM, bagaimana pandangan tak supaya mereka kan biasanya di zaman sekarang kan biasanya UMKM itu di satu tahun pertama. Kemudian mereka sudah tidak bisa untuk mengembangkan, bahkan ada yang kolaps, ada yang bahkan 6 bulan karena mungkin ikut tren apa. Bagaimana arahan tak supaya mereka bisa umur usahanya bisa lebih panjang lah. Yang pertama konsistensi. Bagaimana kita konsisten untuk mempertahankan suatu mutu dan kualitas. Apapun yang kita produk apapun yang kita hasilkan. Yang kedua terus melakukan update, baik itu update informasi juga update termasuk bisa berani melakukan perubahan apabila dianggap bahwa konsumen tidak merespon positif. Harus berani. Dan itulah makanya orang berwirausaha itu kan orang-orang yang siap menerima resiko dan tantangan. Kayak berjudi. Ya, orang siap menerima resiko itu bisa resiko untung maupun resiko rugi. Kan kalau misalnya kita lihat orang-orang sukses, jangan hanya lihat suksesnya, pasti ada gagalnya juga. Pasti pernah mengalami pasang surut. Kalau Pak Yusuf Kalla sama pasti. Kalau kita lihat juga pernah. Kalau kita lihat biografinya dan kita lihat kalau beliau bicara di forum-forum, itu kan beliau menceritakan bagaimana susah-susahnya. Pernah juga Pak Yusuf Kalla susah. Pasti pernah. Saya kira sudah bangsawan dari dulu. Iya, memang dari orang tuanya, tapi dia juga ikut susah kan, ikut juga membangun usahanya. Coba lihatlah kalau beliau memberikan pidato-pidato dan motivasi di setiap momentum. Dia ceritakan tidak semua seperti yang kita bayangkan bahwa enak, kan? Gitu. Ternyata Pak Yusuf Kalla pernah ini juga pernah. Ya tentu pasti adalah tantangan-tantangan sendiri. Mungkin ada titik terendah. Kita tidak tahu bagaimana susahnya dan mengapa, tapi belum menceritakan bahwa memang harus kita geluti, tidak semua berjalan mulus, pasti ada tantangannya. Saya teringat sekali ketika dia menceritakan bagaimana dia akhirnya membangun Garbarata. Garbarata itu apa? Garbarata itu yang akses menaik ke pesawat. Itu kan hampir di beberapa bandara itu kan mereknya Bukaka. Yang jembatan itu? Ya. Gitu kan. Kalau kita kemarin saya di Thailand, itu Bukaka juga. Berarti kan beliau. Jadi di beberapa negara. Gitu kita biasa lewati, kita nggak tahu siapa yang. Beliau itu ternyata dari putra asli bangsa Indonesia. Iya. Dan sudah internasional penggunanya. Ada sampai ke banyak negara. Yang kayak terowongan.
gitu. Ternyata Jadi saya baru tahu ini. ya itu peluang kan? Iya betul Ya, betul. hanya karena Orang kesusahan turun naik. saya pernah dengar beliau menceritakan bagaimana itu bisa dia muncul idenya untuk membuat itu. Dan pasti dari keresahan atau maupun masalah-masalah yang ada di sekitar. Iya. Beliau juga pernah menceritakan, saya dengar suatu ketika dia membangun industri telekomunikasi. Lalu kemudian datang yang lebih maju modern lagi. Iya. Akhirnya matilah itu Usahanya. yang dirintis. Lalu dia diskusi sama adiknya. Iya. Saya dengar dari ceritanya beliau kan. Iya. Apa yang bisa kita lakukan yang tidak akan tergilas Tidak mati, oleh ya, betul. salah satu yang dia munculkan adanya itu adalah listrik. Sekelas PLN. Ya, listrik, energi listrik. Iya betul. Nah, kenapa listrik? Dalam semua sendi kehidupan kita butuh Kebutuhan pokok. listrik ini dari mana? Kalau kita berdasarkan mengandalkan fosil, ini kan terbatas. Iya. Maka ada yang tidak bisa hilang. Listrik tenaga surya, Betul. listrik tenaga air. Nah, Dan sekarang ada listrik tenaga makanya angin. Beliau, dan angin. Kan beliau masuk di situ. Iya. Jadi kita harus banyak membaca dan banyak mendengarkan cerita-cerita sukses dari para pengusaha yang memang sudah sukses. Seperti, tapi jangan cuma suksesnya saja. ya, seperti Pak Abu Rizal Bakri, kan orang-orang sukses semua tuh. Jadi kita harus banyak baca. Saya senang baca biografi orang-orang seperti itu. Saya jarang yang Indonesia, saya kebanyakan yang ini, yang orang terkaya dunia. Ya gini, karena orang yang terkaya dunia kan pasti beda sektor bisnisnya. Mungkin ada yang bisa bersesuaian, tapi paling tidak kita ini mencocokkan dengan potensi sumber daya alam kita. Iya. Nah, gitu. Nah, kalau kita ini kan banyak-banyak potensinya adalah bahan baku. Bahan baku. Tapi sayangnya banyak-banyak diolah oleh orang luar. Dan itu sebenarnya potensi. Ya, potensi. Kalau bicara di dalam perut bumi kan ada berbagai macam mineral. Yang bisa tapi terlalu jauh lah kalau itu. Kita berbicara yang di atas bumi. Ya, tapi anggaplah kita sudah melihat potensi. Ya. Tapi kita merasa kemampuan kita belum bisa mengolah itu. Bagaimana solusinya? Justru karena selalu merasa tidak mampu lah, maka tidak pernah bangkit rasa semangat dan mau mencoba. Tidak mau mencoba. Selalu kita merasa, oh ya, ada kan negara lebih maju, ada orang sudah lebih duluan, maka tidak mau memulai. Kapan kita tidak mau memulai, maka tidak akan ada pertengahan. Betul. Gitu kan? Iya. Lebih baik memulai dulu, baru ada kemajuan. Saya sering berdebat sama keluarga ketika saya mau memulai. Jangan sampai ini selesai. Kita tidak akan gagal dan juga tidak akan berhasil kalau tidak pernah ada yang mulai. Iya, betul. Jangankan mimpi sukses. Gagal saja tidak bisa kalau tidak ada permulaan. Tidak berani untuk memulai. Mulai saja. Tapi selanjutnya ini saya persingkat sedikit karena saya mau nanti ada part 2-nya. Tentang perencanaan bisnis tak ke depan. Apa-apa kira-kira adakah bocoran-bocorannya sedikit? Ya, kita tetap berupaya untuk terus melakukan pengembangan usaha. Kebetulan anak saya ada yang di kedokteran, istri juga dokter, jadi saya punya cita-cita bagaimana mengelola klinik yang mudah-mudahan bisa menjadi rumah sakit. Dan kita sudah mulai, apoteknya ada, klinik lagi berjalan, pengurusan izin-izinnya. Ya, mudah-mudahan suatu ketika bisa menjadi rumah sakit. Rumah sakit swasta. Ya, karena anak saya ada di kedokteran, teman-temannya banyak, dan ipar juga ada, kemanakan ada, jadi dokter. Jadi saya pikir ini memungkinkan untuk jadi ada dua misinya di situ, misi kemanusiaan dan juga misi ekonomi bisnis. Betul. Ya. Karena ada ketika orang mengelola lembaga pendidikan, kesehatan, di situ kemanusiaannya ada dan ekonominya ada. Berarti insya Allah akan
Ya, dibangunlah rumah sakit atau sejenisnya lah. semoga ke depan. Ya, amin amin amin. Cuma sangat menarik sebenarnya ini. Artinya saya mau semoga nanti ada part 2-nya. Ya. Terakhir saya mau Pak Rahman Bando memberikan saran kepada teman-teman pengusaha atau calon pengusaha apa yang harus mereka lakukan. Saya tentu lebih kepada yang belum jadi pengusaha. Belum, ya. betul. Kalau pengusaha banyak jauh lebih hebat, lebih maju daripada saya, malah masih terus melakukan pembelajaran. Tapi bagi kita, terutama ada generasi muda yang belum tertarik ke sektor usaha, cobalah dimulai dengan skala yang mungkin saja kecil, tapi harus berani memulainya. Betul. Karena dari kecil itulah mulai kita menimba pengalaman. Tidak ada pengalaman yang tidak dilakoni. Harus dilakoni baru ada pengalaman. Betul, betul. Oleh karena itu berani memulai di sektor apa saja. Mungkin kita hanya belajar memasarkan produknya orang dulu. Iya. Lama-lama akhirnya kita penasaran bagaimana sih membuat ini produk. Nah, lalu lama-lama akhirnya bisa menjadi usaha sungguhan dan bisa menjadi lebih besar. Yang penting konsisten dan terus punya cita-cita untuk lebih maju. Ya. Oke, luar biasa dan kayaknya masih banyak sekali yang mau saya tanyakan ke Pak Rahman, karena saya salut dengan pemikiran-pemikiran beliau. Saya belum bicara tentang politik ini, masih dunia bisnis dan baru beberapa yang saya tanyakan. Cuma karena durasi juga, ya jadi Pak Rahman juga mungkin sibuk dan ini sudah malam juga. Kita tunggu part 2-nya. Saya cuma menyampaikan bahwa ketika Anda berniat, maka lakukanlah. Karena lebih baik melakukan daripada tidak sama sekali. Jadi kita tunggu part 2-nya di Sang Inspirator episode selanjutnya. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube ini. Oke? Supaya saya bisa lebih semangat untuk mendatangkan narasumber-narasumber yang menginspirasi. Oke, tetap bersama saya di episode selanjutnya. Selamat malam. Tabrak-tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk, meski jauh jarak.